Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu tentang pernyataan dari Menpora, Pak Dito Aryo Tejo, yang mengatakan bahwa laga antara tim nasional Indonesia versus Bahrain yang akan dimainkan pada bulan Maret tahun depan, tepatnya pada tanggal 25 Maret, akan tetap dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Bahkan Pak Dito menambahkan bahwa FIFA telah menolak permintaan dari Bahrain FA yang meminta agar venue atau lokasi pertandingan dipindah ke tempat netral, yaitu bermain di luar Indonesia. Inilah kabar baik yang kita tunggu-tunggu kan teman-teman. Karena ada ketegasan dari pihak PSSI, tentunya dengan dukungan pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpora, untuk menolak tegas permintaan dari Bahrain FA tersebut, yang sebetulnya hanya sebuah cara dari mereka untuk memanfaatkan serangan cyber dari netizen atau warganet plus 62. Kalau mereka memikirkan tentang keselamatan dan juga keamanan dari tim nasional Bahrain, maka itu adalah hal yang wajar terkait dengan serangan cyber tersebut. Tapi jika mereka meminta untuk pindah dan bermain di tempat yang berbeda atau di luar Indonesia, tentu itulah yang tidak masuk akal. Dan jelas itu adalah bagian dari manuver mereka untuk bisa memindahkan venue pertandingan. Tapi seperti yang juga pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hubungan antara Indonesia dengan FIFA baik-baik saja. Jadi walaupun sebelumnya AFC menanggapi serius permintaan dari Bahrain FA, tapi ternyata sesuai dengan pernyataan dari Pak Dito, ternyata FIFA menolak permintaan dari Bahrain. Dan dalam hal ini nih teman-teman, jika Bahrain tetap menolak bermain di Jakarta, Indonesia, berarti Indonesia lah yang akan diberikan kemenangan, yaitu 3 poin, dan Bahrain akan dianggap walk out. Karena Indonesia dalam keadaan aman-aman saja. Iya dong, kan seperti yang saya juga katakan di konten sebelumnya, nggak ada apa-apa kok di Indonesia, aman-aman saja. Ya kan, kita semua siap welcome tim nasional Bahrain, tapi kita juga akan support tim nasional kita 110% di atas lapangan. Dan seperti yang selalu saya jelaskan, kita harus tertib pada saat kita menonton pertandingan ini di dalam stadion. Ya dong, kita harus juga respect kepada para pemain tim lawan. Tapi bukan berarti kita akan mengurangi support kita, sama sekali tidak. Karena sepak bola itu mengajarkan sportivitas, walaupun mereka gak sportif pada saat bermain di Bahrain kan. Banyak pemain mereka yang guling-guling, ya, yang juga mengganggu ritme permainan dari tim nasional Indonesia. Tapi dalam hal ini, para pemain kita juga luar biasa, tidak terpancing dengan drama mereka. Dan meskipun wasit menambahkan itu 3 menit yang sangat berharga bagi mereka, para pemain kita juga sebetulnya tidak terpancing emosinya. Walaupun tentu merasa kecewa dengan hasil akhir dari pertandingan tersebut. Artinya teman-teman, dalam hal ini kita juga harus bisa menjaga sama-sama agar tim nasional Bahrain datang ke Jakarta, Indonesia. Dan mereka juga harus merasakan atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Jadi seperti yang selalu saya katakan, bahwa tim nasional Bahrain ini penuh trik, penuh manuver. Dan mereka sebetulnya sudah punya rencana untuk memanfaatkan serangan cyber ini. Dan jujur ya teman-teman, ini sungguh di luar akal sehat saya gitu. Artinya kok bisa mereka meminta untuk pindah venue? Emangnya ada apa dengan bermain di Stadion Gelora Bung Karno? Tim-tim tamu lainnya juga atau tim-tim nasional lainnya juga gak pernah meminta seperti ini. Walaupun tentu mereka juga menerima lah serangan cyber tersebut, gak mungkin gak. Memang yang diterima oleh Bahrain itu masif. Mungkin itu adalah pengalaman pertama mereka. Nah, rasain, iya kan? Maka itu coba sportif di atas lapangan, coba wasitnya juga benar kan, nggak akan ada yang namanya serangan cyber. Jadi kenapa mereka merasa takut? Karena mereka merasa mereka berbuat sesuatu yang salah. Jadi tentu mereka merasa takut. Kalau kita tidak merasa salah, ngapain sih kita takut? Maju aja terus.
Ya kan? Para pemain timnas Bahrain juga maju aja, main aja di sini. Kenapa? Kan mau main bola, bukan mau berperang, bukan mau bergelut. Mau main bola kok. Ada bola kemudian mainkan itu bola, udah selesai. Kalau nanti namanya mendapatkan pressure dari para supporter tim tuan rumah, ya itu adalah resikonya bermain away. Tapi kan saya yakin kita semua juga akan menjaga sikap kita agar Indonesia juga tidak mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun. Apapun nanti juga hasil akhirnya, kita tetap harus mengontrol diri kita masing-masing. Baik pada saat para pemain Bahrain itu nanti mulai latihan juga ya di Jakarta, kita harus kontrol diri kita. Kita juga harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bukan saja tim nasional kita yang maju, tapi supporter kita juga semakin maju, supporter kita juga tertib, supporter kita juga sportif, dan supporter kita akan selalu support tim nasional Indonesia. Dan jika dirugikan, tentu supporter kita akan bereaksi, dan itu juga adalah reaksi yang sama yang tentu akan dilakukan oleh supporter dari tim nasional lainnya. Itu wajar, tapi memang siapa yang bisa lawan netizen atau warganet plus 62? Semua takut dengan netizen atau warganet plus 62 jika para netizen atau warganet plus 62 ini merasa dirugikan. Tapi kalau gak dirugikan, baik-baik saja kok. Bahkan lihat di channel YouTube Triple B, aman-aman saja kan. Karena dukungan dari teman-teman, maka channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Karena dukungan dari teman-teman, channel YouTube Triple B ini sekarang punya studio sendiri. Ya karena saya memberikan pemahaman yang logis, yang pakai akal sehat. Tapi kalau sudah di luar akal sehat saya pun akan bereaksi. Tapi di channel ini dengan memberikan edukasi bahwa Bahrain mencoba sesuatu yang licik, tapi mereka gagal. Nah, disinilah sekarang saya suka ketegasan dari Menpora kita dan tentunya dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Artinya dalam hal ini mereka tidak mundur, mereka maju terus, mereka menjaga nama Indonesia. Ya dong, karena memang nggak ada apa-apa kok. Kita semua merasa kecewa. Siapapun yang saya tanya tentang pertandingan Bahrain versus Indonesia, siapapun, ini saya tidak bohong ya, siapapun yang saya tanya, semua kecewa dengan wasit, siapapun. Bahkan kemarin pada saat saya ada podcast dengan Mario Delano kan, offline, kami bicara, dan dia pun sangat kesal dengan ulah wasit tersebut yang menambahkan 3 menit tersebut. Seharusnya 97 menit plus itu sudah ditiup peluitnya, atau 98 menit lah. Tapi kan dilanjutkan terus, kelihatan banget ya hoki-hokian. Kalau memang Bahrain mencetak gol bagus, kalau enggak ya enggak. Tapi ya dia menambahkan waktu tersebut. Tapi ya udah, kita lupakan. Kita lupakan kejadian tersebut di Bahrain. Kita fokus ke depan karena ada 2 pertandingan lagi dari tim nasional kita bulan depan. Sebelum nanti lawan Bahrain tahun depan. Jadi ini sekarang harus difokus. Tapi untuk sementara ini tentu kita semua lega bahwa trik-trik yang coba dipakai oleh Bahrain gagal total, alias gatot. Saya senang sekali hari ini teman-teman. Dan saya harapkan PSSI dan juga Kemenpora akan terus tegas jika memang ada timnas-timnas lainnya yang coba untuk bermanuver. Karena sekarang mereka khawatir berhadapan dengan Indonesia. Oke lah, memang timnas kita kalah di China, tapi baru 1 kekalahan. Baru 1 kekalahan. Artinya kita masih punya chance. Chance-nya itu seperti apa? Tentu nanti kita juga melihat persiapan dari timnas kita, apalagi nanti lawan Jepang. Itu adalah pertandingan kunci bagi tim nasional Indonesia sebelum nanti berhadapan dengan Arab Saudi dan tahun depan bermain lagi untuk tetap berjuang agar bisa minimal lolos ke round 4. Dan jangan lupa ada target lainnya dari PSSI, yaitu Indonesia masuk ke ranking 100 besar FIFA. Jadi tidak pernah ada target untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kalau punya kesempatan, kenapa enggak kita manfaatkan kesempatan tersebut. Tapi dalam hal ini yang kita harus waspada adalah terhadap Bahrain. Karena sebetulnya di grup ini yang ingin benar-benar lolos minimal ke round 4 bersama Arab Saudi atau juga China atau juga kita adalah Bahrain. Dan sebetulnya dalam persaingan ini sebetulnya Bahrain yang saya pikir akan semakin sulit untuk bisa lolos ke round 4. Maka itu mereka memanfaatkan pertandingan kandang mereka. Mungkin nanti mereka akan kerjain tim-tim lain lagi yang bermain di kandang mereka sendiri. Tapi lawan Jepang kan mereka gagal. Anyway teman-teman, inilah kabar baik yang perlu kita sambut secara positif. Dan kita kawal terus timnas kita, dan kita support terus timnas kita, dan kita selalu memberikan dukungan positif. Saya tahu teman-teman kecewa juga dengan kekalahan di China, tapi saya pikir kekalahan tersebut juga memberikan banyak pembelajaran dan juga tentu evaluasi yang akan dilakukan oleh para pemain tentu untuk pertandingan selanjutnya. Dan saya pikir sekarang bukan saatnya bagi kita untuk terus menyalahkan
siapa saja yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi sekarang adalah saatnya dengan berita ini untuk kita semua fokus dalam perjuangan selanjutnya dari tim nasional Indonesia. Kita harapkan yang terbaik teman-teman. Kita harapkan para pemain akan selalu fokus di atas lapangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.